variabel itu kalau dieliminasi ya. Nah, kalau proses reduksi tidak seperti itu. Bisa juga ditangani dengan dua cara tadi ya. Cara yang pertama eliminasi, cara yang kedua reduksi. Nah, kalau reduksi, kita tetap menggunakan semua variabel yang saling berkorelasi itu, tapi dalam bentuk yang lain, yaitu kombinasi linearnya. Seperti itu. Nah, inilah kombinasi linear dari variabel original tadi, namanya komponen utama atau principal component. Tuh. Jadi nanti bisa digunakan untuk itu, multiple regression ya, PCA ini. Oke, kemudian bisa juga kita gunakan nanti untuk analisis cluster. Nah, ini akan kita pelajari juga di semester setelah UTS ya ini. Sama setelah ini ada faktor analisis, kemudian nanti cluster analisis. Ini analisis cluster. Analisis cluster ini untuk mengelompokkan apa nih? Ya, nanti mengelompokkan objeknya. Nah, dalam pengelompokan objek nanti ada profiling objek-objek itu gitu. Jadi cluster A, B, C, D-nya itu bisa dilihat karakteristiknya seperti apa berdasarkan principal komponen. Nah, gitu ya. Oke, kemudian biplot analisis. Nah, ini juga sama dengan cluster analisis sebenarnya. Si biplot analisis lebih ke arah nanti mau melihat suatu objek itu ya memiliki karakteristik yang seperti apa sih gitu. Nah, ini biplot itu suatu plot untuk melihat hubungan antara objeknya dengan variabelnya gitu. Ini biplot analisis. Nah, pada prinsipnya nanti pada saat membuat biplot itu sumbu X dan sumbu Y-nya ini dari principal komponen dari PC1 dan PC2. Ya, dua principal komponen yang pertama gitu. Kalau yang multiple tadi bisa berapa saja ya PC-nya ini. Ya, tergantung dari penelitinya berapa persen yang mau diambil gitu ya. Total variasi yang bisa menjelaskan semua X variabel yang ada kalau di yang pertama ya sini. Tapi kalau yang cluster analisis atau biplot kita cukup menggunakan dua PC, dua principal komponen. Kemudian yang ketiga, manfaat principal component analysis akan dilanjutkan nanti ke bisa menjadi salah satu metode dalam memfaktorkan. Salah satu metode untuk membuat faktor. Factoring itu maksudnya membuat faktor dalam analisis faktor. Nah, ini juga nanti kita akan pelajari analisis faktor. Nah, jadi salah satu metodenya adalah dengan metode principal component. Kemudian di sini asumsi apa sih? Selalu ada asumsi ya, kita tanyakan. Asumsinya apa? Nah, sebenarnya nggak ada asumsi yang khusus di sini. Tidak ada asumsi khusus ya, kecuali nanti di next analisisnya ini mensyaratkan bahwa gitu ya variabel ini harus normal, maka nanti PC-nya PC yang dihasilkan harus normal gitu. Kecuali itu. Nah, namun aslinya tidak ada syarat khusus, tidak ada asumsi khusus yang mensyaratkan PC ini. Asalkan, tapi ada asalnya ya, bisa dikerjakan atau bisa bermanfaat PC ini kalau pertama datanya PC ya, PCA ini datanya data kontinu, data skala interval atau rasio ya. Pertama tuh datanya data kontinu, bukan data kategori. Nah, kalau data kategori ada analisis lain, ya ada analisis lain namanya mungkin apa ya, MCA kalau nggak salah. Tapi kita tidak dipelajari di sini. Oke, karena itu kontinu. Yang kedua, karena kita mau membentuk suatu variabel baru yang merupakan kombinasi linear dari variabel asal, dari variabel originalnya, maka si variabel original ini haruslah berkorelasi tadi ya, haruslah saling berkorelasi. Cuma cukup itu aja. Nah, dengan demikian nanti maka analisis principal komponen ini akan sangat bermanfaat. Gitu. Nah,
Oke, nah sekarang hasilnya nanti si principal component analysis ini antar principal component analysis yang dihasilkan antar principal component antar komponennya ini akan tanpa korelasi ya, uncorrelated gitu. Ya, kalau kita lihat tadi misalkan ada 20 variabel, maka Y1 merupakan fungsi dari 20 variabel. Y2 merupakan fungsi dari 20 variabel dan seterusnya sampai Y20 di sini ya, akan terbentuk Y20. Y20 berarti terdiri dari kombinasi linear X sebanyak 20 juga. Nah, namun nanti pada kenyataannya kan kita tidak mungkin menggunakan ke-20-20-nya gitu. Nah, cukup berapa sih? Misalkan untuk yang input bagi multiple regression, cukup ada berapa komponen yang akan kita gunakan, berapa Y yang akan kita gunakan di sini gitu ya. Nah, Y-nya ini akan menjadi independent variable, misalkan seperti itu. Nah, kalau di tadi yang kelas analisis atau biplot, cukup 2, PC1 dan PC2 yang kita ambil. Atau ada lagi nih manfaatnya satu lagi, membuat indeks. Nah, kita dengar ya, membuat indeks dengan metode PCA, ini biasanya diambil hanya satu PC. Ini satu PC ya. Nah, berarti Y1 saja ya, yang merupakan kombinasi linear dari ke-20X yang ada. Seperti itu. Jadi asumsinya tadi Y1, Y2 sampai YP ini tidak berkorelasi ya. Nah, ini lain halnya dengan analisis faktornya. Analisis faktor itu mirip dengan PCA sebenarnya. Ya, mirip, namun ada sedikit perbedaan. Nah, perbedaannya di sini kalau di PCA antar principal komponennya tidak berkorelasi atau dia independen. Jadi intinya di principal component analysis ini kita melakukan reduksi data dari banyak variabel menjadi lebih sederhana, lebih simple, di mana antar komponen yang dihasilkan ini independen. Jadi tadinya ini berkorelasi antar X-nya, nanti hasil kombinasi linear ini menjadi tidak berkorelasi. Gitu. Ini di situ, ya. Nah, kemudian nanti karakteristik dari principal komponen ya, varians dari setiap principal komponen ini akan sama dengan nilai lambda, ya. Lambda itu akar ciri ya, eigen value. Ya, ini akan sama varian Y1 ini misalkan akan sama dengan lambda 1. Varian Y2 akan sama dengan lambda 2 dan seterusnya. Varian YP akan sama dengan lambda ke P gitu ya. Nah, karakteristiknya apa di sini? Lambdanya itu kan bisa kita urutkan ya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, yang terbesar ini namanya lambda 1. Lambda 1 lebih dari lambda 2, lebih dari lambda 3 dan seterusnya. Sehingga prinsipal komponen yang pertama ini menghasilkan varians yang lebih besar dibandingkan PC yang lain. Ya. Seperti itu. PC yang 2 juga lebih besar dibanding Y3 dan seterusnya. Jadi ini yang paling besar pertama variansnya ya. PC1 paling besar, kemudian paling besar kedua PC2 dan seterusnya. Tapi yang terkecil ini varians YP yang terakhir. Sehingga yang terkecil ini biasanya jarang kita pakai gitu. Karena variansnya kecil ya. Oke, seperti itu. Ini ada pas komponen ini menghasilkan maksimum variasi. Oke, next. Ini bagaimana cara proporsi varians yang bisa dijelaskan. Tadi kan kita punya Y1, Y2 ya, jadi komponen pertama, komponen kedua dan seterusnya sampai berikutnya. Oke, nanti kita bisa melihat jadi masing-masing mempunyai varians ya. Ini satu Y2-nya ada seperti ini mempunyai varians. Ini bisa dihitung kumulatifnya dari prinsipal komponen yang ada. Nah, kita pahami dulu trace dari matrik covariance ya, atau penjumlahan dari elemen diagonal matrik covariance. Ini menggambarkan total population
variance, ya, menggunakan total variance populasi, gitu ya, seperti ini. Sehingga, atau ini tidak lain adalah penjumlahan lambdanya, gitu ya, itu adalah total variance dari populasi. Sehingga, misalkan tadi kita punya Y1, variance Y1-nya itu adalah lambda 1, maka proporsi dari si Y1 gitu ya, atau proporsi varian yang bisa dijelaskan oleh Y1 adalah rumusnya ini. Lambda 1 dibagi total varians gitu. Nah, yaitu proporsi varian yang bisa dijelaskan oleh Y1 ya. Kemudian proporsi varian yang bisa dijelaskan oleh Y2 berarti lambda 2 dibagi total varians. Sekarang ada kumulatif, istilah kumulatif. Kalau kumulatif berarti misalkan prinsipal komponen 1 dan prinsipal komponen 2 gitu ya. Dia akan menghasilkan proporsi varians ya, berapa persen gitu. Ini lambda 1 ditambah lambda 2 dibagi total varians seperti itu. Nah, ini yang bisa kita gunakan sebanyak berapa sih gitu ya prinsipal komponen yang akan masuk ke next step itu tadi analisis multiple regression misalkan seperti itu ya. Berapa banyak kita analisis komponen berapa banyak komponen utama yang akan kita gunakan, berapa banyak PC. Nah, ini biasanya dilihat dari total kumulatifnya. Ya, kata si Johnson umumnya ya dikatakan baik di sini. Ini 80% ya total variasi yang bisa dijelaskan sebagai 80%. Nah, tapi pada kenyataannya untuk penelitian-penelitian sosial ini sulit untuk mencapai 80%. Ya, sehingga ya 60, 70 itu udah kalau untuk penelitian sosial itu sudah cukup baik. Oke, paham ya? Oke, sekarang interpretasi dari PCA-nya ya. Oh, bisa juga ya kalau tanpa analisis lanjutan bisa nggak sih diinterpretasi? Bisa juga ya. Tanpa analisis lanjutan tadi lanjut ke regresi misalnya, itu kan nggak perlu sebenarnya nih jauh mendalam gitu. Tapi bisa juga kita manfaatkan. Oh, ini bisa dianalisis loh gitu ya, angka-angkanya ini. Ya, yang pertama ada angka korelasi, terus ada angka koefisien. Nah, ini beda hasilnya. Misalnya kalau kita lihat di sini, nah ini ya contohnya prinsipal komponen yang pertama ini merupakan jadi kan kombinasi linear dari x-nya yang ada ya dengan koefisiennya ini adalah agent vektor. Ya, jadi koefisien ini berupa agent vektornya. Ini koefisien. Bagaimana cara menginterpretasinya? Ini sama dengan apa sih sebenarnya weight-nya gitu ya, sebagai penimbangnya. Nah, kalau si E-nya ini lebih besar dibandingkan yang lainnya berarti variabel tersebut mempunyai kontribusi yang lebih besar dibanding variabel X2 dan seterusnya misalkan gitu ya. Terhadap pembentukan prinsipal komponen Y1 misalkan dari Y1 ya. Gitu. Tanpa melihat tanda negatif ya. Jadi lihat angkanya saja. Nah, tuh, jadi kontribusi misalkan ada negatif 0,9 yang di sini positif 0,3 misalnya. Kontribusi yang besar terhadap pembentukan Y1 yang negatif 0,3. Jadi negatifnya ini tidak dilihat angka negatifnya, tapi angkanya saja. Tanda negatif tidak dilihat. Nah, ini ya, tadi ini weight-nya, bisa dilihat dari weight-nya tadi ya untuk menginterpretasikannya. Oh, yang mana saja sih variabel-variabel yang berkontribusi besar dalam pembentukan PC yang pertama, PC yang kedua dan seterusnya. Nah, lihat dari agent faktor ini ya, ini koefisiennya. Bisa juga kita melihat dari korelasinya. Bisa juga melihat dari korelasinya. Korelasinya ini nanti sama dengan korelasi apa sih yang bisa dihitung? Ini adalah korelasi parsial sebenarnya. Jadi seperti di regresi ini ya, seperti di regresi ada korelasi parsial, ada koefisien regresinya. Nah, itu kan berbeda angkanya. Ya, berbeda angka. Bisa berbeda ya bisa berbeda bisa sama. Ya, umumnya berbeda. Berbeda angkanya. Dalam artian gini misalkan X1 tadi kan koefisiennya
paling besar. Bisa jadi mana tadi X2 koefisiennya kecil ya 0,2 gitu sampai tadi. Tapi nanti korelasinya belum tentu dia kecil gitu dengan Y1 tadi ya. Bisa jadi nanti hasil korelasinya ini besar juga. Jadi artinya dia berarti juga dalam pembentukan si Y1-nya gitu ya. Nah, ini cara ngitung partial korelasinya seperti ini. Agent vektor ke IK gitu tadi ya. Koefisiennya dikalikan dengan akar varians dari si PC-nya, yaitu akar lambda, akar agent value ke I, dibagi dengan ini akar varians dari variabel X. Ya. Akar varians dari variabel X. X-nya nanti kan ada banyak tuh, X1, X2, jadi korelasi parsialnya Y1 dengan X1, Y1 dengan X2, dan seterusnya. Seperti itu. Itu bisa juga dari situ ya, untuk menginterpretasinya. Bisa perhatiin. Nah, namun, Johnson merekomendasikan untuk menginterpretasikannya itu lebih baik only the coefficient, not the correlation, katanya gitu. Ya. Rancher merekomendasikan cukuplah koefisien saja yang diinterpretasikan. Namun kalau di software SPSS ya, ini yang keluar itu korelasinya. Jadi SPSS itu korelasi. Tapi kalau di R, atau mungkin saya pernah mencoba ya, bisa juga mungkin keluar koefisiennya. Tapi kalau dilihat hasilnya itu ini korelasi. Kalau di R ini bisa koefisiennya ya. Kemudian bisa juga nanti dihitung korelasinya dengan rumus ini nih. Nah, korelasinya di rumus ini. Nah, loading gitu ya. Kata loading itu sebenarnya koefisien ya, koefisien. Nah, untuk menghitung korelasinya itu rumusnya ini. Koefisien itu hanya ini, agent vector. In practice, probability with relatively large coefficient in absolute nih, tadi ya, in absolute nih, ada kenyataannya dalam prakteknya, suatu variabel yang mempunyai koefisien besar, large, secara absolut, maka dia juga akan mempunyai korelasi yang tinggi dengan sendirinya. Gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada contoh dari Johnson. Contohnya ini materi covariance-nya seperti ini. Oh ya, inputnya apa? Inputnya nanti bisa berupa bisa juga berupa materi korelasi input data. Atau bisa nggak datanya? Bisa, datanya di input, tapi nanti ada statement di belakangnya itu mau pakai apa ngitungnya, pakai kovarian atau pakai korelasi gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan menggunakan kovarian, kapan menggunakan korelasi? Nanti ada penjelasannya. Sekarang lihat dulu bagaimana cara menginterpretasikan angka-angka tadi ya, koefisiennya kan agent vector. Ya, agent value ini tadi akan sama dengan apa? Variance ya. Variance dari si Y1. Nah, ini pokoknya ada 3. Varian Y2, nih, varian Y3 ini. Ini ada 3 variabel. Kemudian pertanyaannya apakah 3 variabel ini bisa direduksi menjadi lebih sedikit variabel? Itu kan pertanyaannya. Nah, kita lihat itu lambdanya seperti ini. Kalau kita lihat lambdanya di sini yang lebih besar dari satunya ada 2 ya. Bisa nih kalau ada 2 variabel. Kalau kalau tiga-tiganya besar semua berarti nggak bisa direduksi ya. Ini kan 2 ada lebih dari 1. Ini lambda 1 dan lambda 2. Ini berarti bisa direduksi menjadi 2 variabel. Itu variabelnya namanya variabel baru yaitu principal component. Nah, agent vektornya yang kita dapatkan ini misalnya ya. Ini agent vektornya ini sehingga nanti Y1 adalah kombinasi linear dari X1 dan X2 karena X3-nya ini koefisiennya 0.
seperti ini. Y2 adalah X3. Y3 adalah kombinasi dari X1 dan X2 juga. Dengan koefisien seperti ini. Nah, tadi ini bisa diinterpretasikan, oh kalau gitu X2 ini mempunyai kontribusi yang paling besar ya terhadap Y1. Nah, kalau Y2 sama dengan X3. Kalau Y3 disusun dari ini. Oke, karena ini tadi bisa direduksi ya, ini menjadi 2. Dan cukup sebenarnya menggunakan Y1 dan Y2 gitu. Seperti itu. Nah, oke, itu dari koefisien. Dari segi korelasi berarti kita harus menghitung dulu partial correlation ya. Misalkan X1 dengan Y1 berapa, X2 dengan Y1, ya, kemudian X3 dengan Y2 dan seterusnya. Itu dengan rumus EIK ya, kali akar lambda I dibagi akar sigma kakak tadi gitu ya. Nah, rumusnya ini. Jadi untuk menghitung korelasi parsial Y1 dengan X1, agent vektor yang pertama, yang ini E11, koefisien yang pertama, dikalikan dengan akar lambda yang pertama, dibagi dengan akar varian variabel 1. Nah, variabel 1 ini ya, dapatlah 0,93. Y1 dengan X2 ternyata negatif 0,93. Ini sama-sama korelasinya tinggi, walaupun ini tandanya negatif ya. Nah, artinya walaupun tadi si X1 ini koefisiennya, weight-nya ini kecil, tapi juga dia mempunyai kontribusi terhadap pembentukan si Y1. Terbukti dia korelasinya cukup tinggi. Itu kata Rancher sih tadi koefisiennya aja gitu kan, sehingga nanti pelabelan namanya bisa merujuk ke sini. Kata Rancher, oh Y1 itu digambarkan oleh X2 gitu, jadi menggambarkan si ini ya, si X2 tertinggi. Seperti itu mungkin kata Rancher seperti itu, cukup lihat koefisiennya. Tuh, tapi kalau melihat X1 ini ada perannya nggak ada, karena dia korelasinya tinggi. Bisa dilihat dari dua sisi. Nah, sekarang kita lihat berapa persen sih si Y1 ini menggambarkan keadaan 3 variabel yang ada gitu ya. Nah, oke, si Y1 ini menghasilkan ini 0,73, berarti 73% dari total variasi yang ada. Nah, sementara kalau Y1 dan Y2 kalau kita gabung, ini menghasilkan 0,98. Ya, jadi semakin banyak ya VC yang kita gunakan, ya semakin tinggi di sini. Total proporsi yang bisa dijelaskan. Nah, ini Y1 cukup kata orang sosial ya, kalau penelitiannya sosial. Tapi kalau penelitiannya yang eksak gitu, ini diharapkan nilai dari total proporsi yang bisa dijelaskan itu yang setinggi-tingginya gitu. Minimal 80. Ternyata kalau 2 ini sudah lebih dari 80 ya. Itu 0,9 ya. Sehingga pertanyaannya tadi bisa dijawab nih. Kita bisa mereplace original 3 variabel tadi ya dengan cukup menggunakan 2 variabel baru, yaitu Y1 yang dan Y2 yang merupakan kombinasi linear dari X1, X2 dan X3 seperti itu. Tanpa kita kehilangan informasi. Itu, oke, ada pertanyaan sampai sini. Selanjutnya, ini saya lanjut. Namanya Bu. Ya, silakan. Berarti mungkin dong kalau koefisiennya lebih kecil gitu kan, tapi ternyata dikorelasi lebih besar Bu, daripada variabel yang lain gitu. Biasanya tadi ya, sebenarnya mungkin aja, tapi biasanya kata si Rancher tadi ya, atau Johnson, biasanya yang koefisiennya besar itu juga korelasinya besar, biasanya. Tapi mungkin saja bisa terjadi apa yang disebutkan oleh Rizky. Ya, begitu kurang lebih Rizky. Oh gitu kan, ini pakai korelasi nggak Bu biasanya? Kenapa? Kalau kayak itu bagusnya pakai korelasi nggak sih Bu? Lebih bagusnya. Lebih pasti. Oh,
Gak ada bagusnya sih, semuanya bagus. Oke, sebenarnya gini, kalau yang pakai koefisien tadi kan seperti di regresi ya, seperti halnya di regresi. Nanti kita bisa memprediksi gitu ya kalau di regresi. Kita bisa memprediksi Y-nya kan, si respon variabel atau si dependent variabelnya. Nah, di sini kalau kita pakai korelasi tidak bisa memprediksi, paham nggak? Nah, tapi kalau interpretasinya, nah tadi seperti itu, variabel mana saja sih yang berkontribusi dalam pembentukan PC tadinya? Nah, itu melihatnya dari korelasi. Tapi kalau melihat seberapa besar kontribusinya, melihatnya dari koefisien, paham nggak? Justru kalau pengalaman saya Bu ya, kalau dari penjelasan itu kayak itu dua hal yang beda nggak sih Bu? Kayak interpretasi dari koefisien sama korelasi itu menghasilkan dua interpretasi yang berbeda gitu. Iya benar. Yang satu kan kayak kalau koefisien kan sama aja kayak seberapa besar pengaruh satu variabel dalam pembentukan PC-nya gitu ya. Kalau korelasi ya korelasi. Korelasi ya hubungan seberapa kuat gitu ya kan hubungannya. Iya betul. Saya justru bingung gitu kenapa dibandingkan gitu, padahal kan dua hal yang beda. Bukan membandingkan. Kalau Rancher gitu ya, kalau mau menginterpretasikan cukup kata si Rancher, dia cukup dengan koefisien gitu untuk melihat yang mana yang paling berkontribusi dalam pembentukan si PC-nya gitu. Nah, ini untuk apa sih? Untuk melihat apa kalau yang terbesar tadi kontribusinya itu sebenarnya untuk penamaan nanti si ini butuh nama ya. Ada nama baru gitu. Nah, nama barunya ini bisa dilihat dari kontribusi-kontribusi si XX-nya. Nah, tadi melihat dari mana? Dari koefisien biasanya. Nah, kalau si korelasi ini untuk apa? Ya kalau seperti halnya di regresi linear berganda gitu ya. Ini punya ini juga kan si XX yang lain itu yang tadi nilainya kecil koefisiennya. Tapi kalau tetap digunakan sih kenapa gitu kan? Bisa dilihat ke dalam. Oh ternyata secara parsial dia juga mempunyai hubungan yang kuat dengan si Y-nya seperti itu. Itu sebenarnya. Jadi kalau si Rancher ngapain sih menjelaskan korelasi kan cukup dengan si koefisien katanya gitu. Tapi kalau kata Johnson boleh dua-duanya dong untuk melihat secara parsialnya ini si XX-nya ini punya pengaruh nggak sih gitu ya terhadap pembentukan si Y-nya gitu. Kurang begitu ya. Oh masih lagi Bu, itu kan ada partial correlation kan. Itu maksudnya berarti korelasi dua variabel dengan menggambarkan variabel yang lain kan? Iya betul. Terima kasih Bu. Iya. Oke, sekarang ini apa nih? Nah, sekarang datanya distandarisasi. Oke, jadi ini ketika datanya kita ini antar X-nya ya mempunyai satuan yang berbeda-beda, maka variasinya atau matrik varian kovarian yang dihasilkan itu ya, terutama mungkin kovariansnya, nilainya itu sangat beragam. Ya. General sampel variansnya nanti determinannya sangat besar. Gitu. Nah itu kalau tadi antara X-nya ini memiliki satuan yang berbeda-beda atau bukan hanya satuan mungkin ya. Misalkan yang satu currency, yang satu persentase gitu. Persen gitu. Terus yang satu ya count seperti bukan count ya jumlah-jumlah begini seperti count tapi dalam yang besar gitu misalnya itu. Sama-sama anggaplah itu skala intervalansi. Nah, sehingga apa yang terjadi? Itu tadi variasi datanya menjadi besar kan? Masih ingat kemarin general sample variance determinannya itu menjadi besar. Nah, ini bisa ditindaklanjuti untuk data-data yang seperti itu. Kita namanya bisa melakukan scaling atau standardized variabelnya ini. Masih ingat ya, kalau standar itu distandarkan jadi apa? Dikurangi dengan datanya, dibagi dengan akar variannya kan gitu ya. Ini juga seperti itu. Nah, datanya data standardized. Atau, kalau kita lihat ya, matrik covariance dari data standarisasi ini
hasilnya akan sama dengan matrik korelasi. Jadi si input datanya bukan lagi matrik covariance, tapi matrik korelasi. Datanya itu seperti itu. Jadi kalau datanya skalanya sama, satuannya sama, ya, maka cukup matrik covariance yang kita gunakan sebagai inputnya. Namun jika dia sangat bervariasi gitu ya antara x-nya ini, maka kita akan gunakan matrik korelasi seperti itu. Nah, ini matrik korelasi itu sesungguhnya adalah sama dengan kovarian dari data yang sudah distandarkan. Nah, cara penghitungannya ya sama dengan yang tadi, hanya tadi inputnya saja di matrik korelasi. Nah, interpretasinya juga sebenarnya sama gitu. Jadi ini untuk penanganan data-data yang seperti itu ya, variasinya sangat tinggi di antara variabel x yang tadi ya. Ini cara menghitungnya. Nah, materi variasi dari parsial korelasinya ya menjadi seperti ini. Kenapa satu? Karena sini kan akar dari sigma kakaknya itu, berarti di matrik kovarian ini yang elemen diagonal kan nilainya 1 ya. Akar dari 1 sebenarnya 1 gitu. Seperti itu ya. Ini nanti sama aja cara interpretasinya, hanya inputnya saja yang berbeda gitu. Kemudian kapan kita menggunakan matrik korelasi, kapan menggunakan matrik kovarian? Jadi sudah terjawab berarti ya. Matrik kovarian digunakan ketika semua satuan dari variabel x-nya ini sama. Dan variasinya tidak terlalu besar antar x-nya tersebut. Jadi biasanya justru umumnya di scaling tadi, distandarkan dulu atau digunakan matrik korelasi. Ini ada suatu kasus khusus nih ya. Kasus khusus ada 2 jenis di sini yang ditampilkan oleh Johnson. Kasus yang pertama, kasus yang pertama, matrik covariance si data ya, matrik covarian dari x-nya tadi, bentuknya ini seperti ini, artinya tidak ada korelasi ya, tidak ada covariance ini antar x-nya. Nah, kalau kita dapati matriks kovarian datanya seperti ini, maka prinsipal komponen analisis kita nothing is gain. Tidak ada manfaatnya. It's nothing. Tidak ada manfaatnya. Nah, artinya tadi, kalau dia berkorelasi baru ada manfaatnya ya kan? Nah, kalau yang kasus kedua apa? Kasus yang kedua, ini korelasi antar variabelnya ini ternyata hampir sama gitu ya. Ro nih. Kalau ini kan secara umum sama gitu ya. Tapi kalau pada kenyataannya ini kan ada yang 0,9, ada yang 0,8, ada yang 0,78 mungkin gitu. Jadi pada kenyataan seperti itu. Ini bisa namanya equally correlated. Jadi korelasinya itu sama, equal ya, antar x-nya. Korelasi antar x-nya ini sama. Maka untuk kasus yang seperti ini nanti, ini akan dihasilkan, ya, prinsipal komponen yang pertamanya ini sangat besar ya, variasi yang bisa dia jelaskan. Dia akan menghasilkan total variasi yang sangat besar gitu. Ya. Sehingga apabila rho-nya, terutama ini rho-nya mendekati 1, ya, mendekati korelasinya mendekati 1 antar x-nya di sini, cukup kita menggunakan PC yang pertama saja. Cukup kita menggunakan si Y1 saja nanti. Seperti itu, karena sangat besar. Sekitar 90% atau lebih gitu. Nah, ini sangat baik dalam pembentukan indeks nih, yang kayak gini ya. Biasanya nih ya, kalau indeks itu kan mensyaratkan, tadi apa dihitungnya dari PC1, jadi harusnya yang bagus untuk indeks ini yang bagus ya, yang ideal gitu dalam pembuatan indeks itu matrik
korelasinya itu seperti ini, tinggi-tinggi dan mendekati 1 gitu ya antara X-nya ini itu, tapi pada kenyataannya tidak bisa tercapai ya seperti itu. Jadi nanti si indeksnya si PC1-nya ini hanya bisa menjelaskan ya 60%, 70% gitu. Nah, tapi yang baik, yang bagus ya, indeks yang bagus sebenarnya yang dibangun dari matrik korelasi di mana rho-nya ini dekat-dekat ini sama-sama ya, equal dan mendekati 1. Gitu. Seperti itu. Itu kasus khusus. Cuma jarang terjadi. Nah, oke, berarti di sini kita dapat kesimpulan ya dari yang pertama. Kita akan bisa melakukan PCA bila X-nya tadi saling berkorelasi. Kalau korelasinya 0,005 itu termasuk berkorelasi enggak? Nah, ini harus dites nanti. Ya, harus diuji gitu ya. Nanti ada yang namanya untuk yang kasus pertama. Kasus pertama kan kita nggak mau ya yang seperti ini, tidak diharapkan yang seperti ini yang kasus pertama. Harapannya ini tidak nol, ya kan gitu ya. Jadi si PCA ini akan berjalan dengan baik, ya, bisa mereduksi variabel sebanyak P tadi menjadi K. Ini kalau di sini tidak nol, ya, ada angkanya. Nah ini harus dicek dulu, diceknya dengan uji Bartlett sphericity kalau nggak salah ya. Nah, kalau di SPSS ini keluar uji Bartlett sphericity-nya. Jadi di R ini nggak ada. Nah, nanti di uji Bartlett sphericity akan diuji gitu ya. Apakah matriks korelasinya itu, ini kan matriks korelasinya ini kalau korelasi jadi apa nih? Ini jadi 1, yang lainnya 0 ya. Nah, berarti apakah dia matriks korelasinya ini identitas atau tidak gitu. Uji Bartlett itu menguji itu. Harapannya berarti jangan matrik identitas dong, matrik korelasinya, kan harapannya gitu, agar bisa dilaksanakan PCA gitu ya. Nah, untuk kasus yang kedua, ya, ini ada uji yang lain. Ini untuk tadi ya pembentukan indeks tadi kan pengennya ini yang tinggi korelasinya terus mendekati 1 gitu. Nah ini ada uji yang lain. Nanti bisa dilihat di Johnson nih ujinya, Lowley ya. Cuma nanti di search aja di Google ya. Seperti apa sih gitu uji Lowley. Seperti itu. Nah, kalau yang langkah pertama umumnya tadi uji Bartlett sphericity karena ini penting. Kalau dia ternyata matrik korelasinya berupa matrik identitas, maka nggak perlu kita pakai PCA, pakai aja semua X yang ada, intinya gitu. Nah, ya, kalau matrik identitas, nggak perlu kita pakai PCA, nggak bisa kita mereduksi variabel. Atau dia di sini tidak berkorelasi semua, gitu, sama seperti itu. Oke, itu yang paling penting. Nah, yang kasus 2 ini jarang sih ya, sehingga mungkin package-nya sama aja juga nggak ada. Misalnya ini buat package kalau nggak ada. Sekarang yang berapa PC yang akan kita ambil? Tadi di analisis regresi tadi ya, multiple regression. Kita kan butuh berapa ya gitu ya? Misalnya tuh X-nya tadinya 10. Ternyata sangat berkorelasi si 10-nya ini. Penanganan dengan metode PC ini dengan data reduction, kita bisa membentuk PC-PC ya. PC-PC yang berapa PC yang akan kita ambil sebagai independen variabelnya misalnya di metode di analisis regresi. Nah ini kita perlu pengetahuan berapa ya gitu si prinsipal komponen yang bisa kita ambil ini dengan melihat ketentuan ini. Pertama bisa dilihat dari berapa total variasi yang bisa dijelaskan tadi ya, total yang mana? Kumulatif ya. Misalkan PC1 berapa? Kalau PC1 saja sudah 90%, ya udah kita ambil aja itu satu variabel. Dari 10 cukup 1. Ini merupakan kombinasi linear dari 10 variabel itu PC1. Itu bisa dilihat dari situ. Atau ternyata proporsi PC1 hanya 30%. Kita butuh PC yang lain, gitu. Misalnya,
ternyata jadi 3 PC atau jadi 4 PC misalnya. Nah, berarti nanti kita punya 4 variabel independen yang baru ya sebagai input di multiple regression. Yang itu PC1, PC2, PC3, dan PC4. Misalkan seperti itu. Nah, itu sudah, kalau PC4 sudah menyajikan 80% dari total variasi yang ada misalkan itu. Itu dilihat dari apa tadi? Total sample variance explained ya, yang bisa dijelaskan. Nah, kemudian yang kedua, cara lain bisa dilihat dari nilai agent value. Nah, ada yang mengatakan cari agent value yang lebih dari 1. Nah, ada berapa banyak yang lebih dari 1? Tadi masalah ada 10 variabel, kita lihat yang berapa sih yang lambda I-nya ini nilainya lebih dari 1? Oh, ada 3. Berarti nanti kita bisa ambil 3 PC gitu. Ini cara yang kedua, dari lihat lambdanya. Dilihat dari lambda yang lebih dari 1 gitu ya. Yang lain ini pakai script plot. Ini pakai script plot, ini gambar script plotnya sebelah kanan. Nah, dengan script plot ini ketentuannya apa? Tentukan titik siku, titik elbow di sini. Ya, elbownya di sini. Artinya apa? Artinya yang di bawah siku ini kan variansnya ini penurunannya gitu ya. Atau variasi ini mendekati 0. Berarti ini tidak digunakan nih PC 4, 5, kali nggak perlu gitu. Oh, cukup 3 PC, misalnya 1, 2, PC 1, PC 2, PC 3. Kalau dengan ketentuan agent value cukup 2 gitu kan tadi ya. Terus kalau dengan ketentuan total varian yang bisa dijelaskan, kita bisa lihat nih PC 1 berapa persen, total PC 1 tambah PC 2 jadi berapa persen, PC 1, PC 2, PC 3 berapa persen gitu. Nah, bisa kita memanfaatkan semuanya ya, tadi dari total variasinya, dari agent value dan juga dari script plot. Ini tadi untuk kepentingan multiple regression ya, biasanya berapa sih PC yang bisa diambil ya sebagai reduction datanya ini gitu. Kalau masalah analisis nggak perlu lah pakai gini ya. Atau biplot juga nggak perlu karena cukup 2 PC kan. Nah, sekarang apa lagi? Oke, ini graphing PC ya. Oke, jika ternyata si PC-nya ini bisa jadi dependen ya, jadi dependen variabelnya, maka dia kan ada syarat lain ya kalau dependen variabel itu. Oh, Y-nya ini misalnya Y sama distribusi dari X itu. Dependen variabelnya harus berdistribusi normal gitu. Nah, ini juga bisa dicek ya. Jadi si PC-nya ini tadi kan dengan koefisien itu kita bisa menghitung nilai skor setiap PC-nya. Skor setiap PC-nya itu berarti setiap observe akan mempunyai nilai seperti predik tadi ya. Ketika mempredik Y gitu kan, prediknya untuk setiap observe kan dapat ada nilainya. Y-cap-nya itu ya, Y-cap adalah ini dapat gitu. Semua data observasinya ada Y-cap-nya kan. Ya, itu juga demikian di PC ini. Nanti akan ada skor PC ini. Gitu ya. Nah, dari skor PC ini bisa dibuat scatter plot chi-square-nya ya. Tadi chi-square plot ya, chi-square plot atau misalnya pakai Kiki plotnya juga bisa ya. Nah, ini bisa melihat apakah dia menyebar normal atau tidak. Ini untuk kepentingan apa? Ini untuk kepentingan kalau analisis selanjutnya ini mensyaratkan bahwa variabelnya itu harus berdistribusi normal. Misalnya tadi si PC-nya ini bisa menjadi Y-nya, misalkan gitu. Maka ini juga bisa dicek kenormalannya dari skor si PC tersebut. Ya, seperti itu. Nah, kalau di R ada 2 fungsi gitu yang saya lihat. Di sini ada PRCOM, ada PRINCOM. Ini perbedaannya PRCOM dan PRINCOM. Sebenarnya yang paling mudah itu yang PRINCOM gitu. PRCOM ini masih outputnya ya harus hitung-hitung lagi.
Nah, ini perbedaan kalau kita lihat nih, X ini datanya. Oke, datanya, kemudian prinsipnya dia menghitung kalau scale-nya true gitu ya. Kalau scale-nya true dia akan menghitung input matriknya itu tadi korelasi. Kalau scale true gitu ya. Scale itu berarti kita melakukan standarisasi variabel lalu dihitung kovarian matriknya. Maka input kovarian matrik dari standarisasi itu adalah korelasi. Ya. Kalau scale-nya false berarti inputnya itu adalah kovarian matrik. Nah, bedanya kalau di printcom ini bisa dilihat di sini. Core ini menggunakan matrik core berarti correlation matrik sama dengan true-nya. Core-nya true, bedanya di situ. Ini datanya data mentahnya, X-nya. Nah, kalau ini ada tambahan, kalau di PRCom ini untuk menghitung skor-nya tadi, skor PC-nya, itu ada caranya gitu, ada cara lain. Ada mungkin, bukan cara lain, ada sintak lain gitu. Namanya kalau nggak salah predict gitu ya. Nah, kalau di printcom sudah bisa muncul skornya tadi ya, skor PC-PC-nya ini dengan kita kasih statement seperti ini, skor true, seperti itu. Nah, kalau mau belajar, ini di sini enak nih ya, di sthada.com. Nah, tadi output yang dihasilkan PRCom ini ada istilahnya ada SDF, ini standar deviasi, ada rotation. Nah, rotation itu sebenarnya apa? Koefisien ya. Ini koefisien yang agent vector. Ini dia dengan klik nanti ada summary gitu ya. PRCom-nya itu ada muncul ada rotation. Kemudian ada center ini atau variabel means dari I-nya mungkin ya. Dari center, enggak, dari yang ada, variabel means dari yang ada, scale dari x-nya tadi ya, ini scale ini adalah variabel standar deviation, scale itu sama dengan standar deviasi juga. Bukan terstandarkan gitu, terhadap standar deviasi maksudnya. Scale. Nah, kalau yang tadi itu kan sudah skor true langsung keluar skor. Nah, kalau di PRCom itu harus di tanda $X gitu. Nah, itu baru skornya keluar. Nah, ini perbedaannya. Nanti silakan bisa dicoba. Oke, cukup ya sampai di sini. Nanti silakan ini ada exercise datanya ini. Kemudian kalau di SPSS-nya ada muncul ini Kaiser-Meyer-Okin. Ada batas periodicity, tadi sudah disinggung sedikit ya, batas periodicity. Ada Kaiser-Meyer KMO ini apa sih gitu? Ya, nanti silakan dicari di Google ya. Oke. Ada di buku textbook yang lain mungkin ada. Ini jangan